Nah, punya ambisi boleh aja teman-teman, tapi yang wajar. Beristirahatlah sejenak agar tubuh kita dan psikologis kita tetap sehat. Karena itu adalah bagian dari self-love. Saya Putri Maya Sofia, saya seorang psikolog. Gimana kabar kalian semua? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kok bisa sih kita burn out. Nah, tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip. Pernahkah kita merasakan stres terus-menerus sampai rasanya tidak berdaya, putus asa, atau sangat kelelahan? Kondisi tersebut bisa jadi jalan menuju burnout atau memang sudah burnout. Masalah kesehatan mental ini juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita loh. Kondisi tersebut membuat seseorang jadi kewalahan, kelelahan secara emosional, dan rasanya tidak mampu untuk menjalankan tanggung jawab keseharian. Saat stres berlanjut, orang yang burnout bisa kehilangan minat dan motivasi pada semua hal. Selain mengurangi produktivitas dan menguras energi, burnout juga bisa membuat seseorang negatif memandang hidup sampai akhirnya merasa tidak bisa apa-apa. Orang yang sudah di tahap burnout jadi gampang sakit, rentan terkena penyakit jantung, dan diabetes. Biasanya burnout ini terjadi karena dampak dari ambisi seseorang yang sangat tinggi sejak remaja, bahkan dari masa kanak-kanak. Nah, beberapa pemicu dari burnout itu sendiri adalah bisa karena faktor pola asuh orang tua, kemudian merasa anak pertama jadi harus membanggakan kedua orang tua dan juga adik-adik, lalu bisa juga karena sering dibully. Akhirnya ingin menunjukkan bahwa aku bisa menjadi orang yang hebat dan berguna. Ambisi yang ditunjukkan, misalnya menggebu-gebu dalam mencapai sesuatu, bisa dalam aspek pendidikan, yaitu ingin mendapat prestasi yang bagus, ranking 1, nilai harus 100, harus masuk perguruan tinggi favorit saat nanti kuliah misalnya kayak gitu. Kemudian, menggebu-gebu dalam mengerjakan sesuatu tanpa kenal waktu. Bisa juga karena sangat excited diterima kerja dalam suatu perusahaan, mungkin baru pertama kali kerja, atau karena naik jabatan. Terus mendapat kepercayaan dari leader, misalnya kamu tolong handle ya kerjaan A, atau kamu tolong bantu rekan kamu dalam mengerjakan tugasnya. Nah, kemudian kita tuh kerja setiap hari sampai Sabtu pun juga kerja, atau Minggu juga ada kegiatan tambahan misalnya. Nah, kita forsir tuh diri kita, lembur lah, begadang, kemudian setelah dijalani mulai merasa nggak mood, cemas, kemudian overthinking, capek, bosan, dan pengen cuti aja gitu rasanya. Bahkan ada juga yang kepengen untuk resign karena udah nggak kuat. Apalagi kalau kita merasa performance kita dalam bekerja berkurang dan takut mengecewakan perusahaan. Nah, ini bisa juga akan memicu terjadinya burnout. Nah, apa yang harus kita lakukan teman-teman? Ini tandanya kita butuh istirahat. Dari dulu otak kanan kita itu sangat dominan, apalagi kalau kita punya trauma di masa lalu. Sampai-sampai otak kiri kita jadi kalah. Nah, otak kanan itu kan meliputi perasaan, kemudian daya hayal, dan juga kreativitas. Otak kiri meliputi berpikir logis.
Jadi ini harus seimbang ya teman-teman. Yang pertama adalah istirahat. Jadi pada saat kita lagi kerja offline, kita lagi ngetik atau mungkin kita emang lagi kerja yang padat banget, kita tuh sempatin waktu untuk luangkan waktu 15 menit. Jadi kita ke toilet dulu untuk cuci muka, udah segeran gitu ya. Terus kita langsung cari minuman yang hangat. Simpelnya air putih deh, air putih hangat. Atau kalau misalnya emang kita lagi kepengen banget minuman yang manis, kita boleh minum teh hangat manis, atau minuman wedang jahe ataupun matcha atau yang lainnya, tapi jangan minum kopi gitu teman-teman. Bisa juga minum susu coklat hangat untuk merilekskan pikiran kita. Karena pada saat kita lagi penat kayak gitu ya teman-teman, secara nggak sadar nih otak kita dan badan kita nih oksigennya berkurang teman-teman. Nah itulah yang dapat memicu atau memunculkan yang namanya overthinking, kemudian keringat dingin, kemudian tremor, konsentrasi jadi hilang, kemudian panik, sesak nafas. Nah itulah, jadi kita harus mencairkan dengan yang hangat-hangat, yaitu air putih hangat dan minuman yang tadi saya sebutkan. Karena secara tidak langsung itu darah kita tuh lagi beku teman-teman, beku sementara karena tegang tadi kan, karena emang udah bener-bener capek banget gitu badan dan psikologis kita. Lalu yang kedua, kita juga harus luangkan waktu 1 jam nih, 1 jam gitu ya. Misalnya kita lagi kerja WFH tapi udah padat banget nih kerjaan, terus kita udah capek, nah kita luangkan waktu 1 jam. Nah kalau takut kebablasan, kita pasang alarm teman-teman di handphone kita. Jadi pada saat kita udah selesai istirahat, terus bunyikan alarm kita, nah kita langsung balik lagi profesional untuk mengerjakan pekerjaan kita, tanggung jawab gitu. Yang kedua, kemudian sempatkan olahraga di pagi hari. Nah itu juga perlu banget ya teman-teman, karena olahraga itu bisa membuat mood kita jadi lebih bagus untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang ketiga, hindari tontonan dan bacaan buku yang menguras emosi dan pikiran. Balik lagi ya teman-teman, pada saat kita udah kerja di pagi, siang, bahkan sampai sore hari, terus kadang-kadang kita pengen refleksiin diri kita untuk relax gitu ya, kita malah baca buku atau nonton acara yang berat banget gitu pembahasannya. Itu malah memicu lagi si otak kanan kita tadi untuk berkembang, akhirnya terdominasi terus. Jadi kita beban pikirannya numpuk lagi. Akhirnya kita nggak ada waktu buat relax gitu teman-teman. Tapi kita boleh nonton kayak komedi, atau mungkin podcast yang ringan, atau mungkin kartun. Kita jadwalkan hal-hal yang benar-benar bisa bikin relax untuk diri kita. Lalu yang keberapa ini sekarang? Yang keempat. Yang keempat ini adalah rekreasi. Nah kita juga butuh banget tuh teman-teman rekreasi. Bayangin aja ya, kita nih dari Senin sampai Jumat kerja, terus kadang-kadang kita nambah lagi nih kerjaan tambahan misalnya, atau usaha gitu di Sabtu dan Minggu. Nah itu kan benar-benar capek banget ya teman-teman. Capek, akhirnya kita tuh lupa banget sama yang namanya rekreasi. Bahkan mungkin bukan lupa, kita inget tapi kita ngerasa kayaknya nggak banget deh rekreasi, nanti dulu deh, kita kerjain dulu aja nih kerjaan gitu sampai selesai baru aku bisa tenang. Sebenarnya teman-teman, rekreasi itu hanya 1 hari atau mungkin beberapa jam aja, nggak usah yang jauh-jauh sih, yang dekat-dekat rumah aja gitu. Itu bisa merilekskan pikiran kita teman-teman, dan juga tubuh kita. Karena ya itu tadi, kita bakalan capek, dan yang ada pekerjaan kita memang sih tuntas gitu ya, selesai, tapi kitanya tuh jadi nggak bagus, psikologis kita gitu, karena kita terlalu gengsi sama diri kita mungkin, atau kita melihat teman-teman kita tuh udah pada tinggi banget gitu jam kerjanya, udah banyak banget pengalamannya. Akhirnya kita ngerasa ini kayaknya saingan banget nih, yaudahlah aku selesaiin dulu nih kerjaan aku, bodo amat ya masalah istirahat gitu. Itu nggak bagus banget ya teman-teman. Jadi rekreasi itu sangat penting. Lalu yang kelima adalah meditasi.
Nah, meditasi ini banyak macam ya teman-teman. Bisa mendengarkan musik relaksasi. Mendengarkan musik relaksasi itu kayak gimana sih? Cari musik yang nuansanya tuh instrumen harpa atau kicauan burung ataupun suara saksofon. Itu benar-benar lebih bikin kita tenang ya teman-teman. Hindari untuk mendengarkan musik-musik yang bikin kita jadi emosional. Itu dihindari karena ya tadi ya, kita bakalan jadi nambah beban lagi pikiran kita. Kemudian kita juga bisa ke salon nih teman-teman, sekedar creambath atau massage itu butuh banget, bagus banget buat tubuh kita dan juga psikologis kita. Lalu kita juga bisa minum hangat sambil maskeran gitu ya, santai ala-ala salon tapi di rumah, itu kan enak banget. Terus menonton yang lucu, komedi, kartun, atau acara-acara yang emang bikin kita jadi nyaman gitu, bikin kita jadi relax. Kemudian yang keenam, kalau memang hal ini belum ada perubahan, belum ada ngerasa kayaknya sama aja gitu, gini-gini aja, nah kalian mesti banget datang ke psikolog untuk konsultasi agar mendapatkan penanganan yang tepat. Punya ambisi boleh aja teman-teman, tapi yang wajar. Beristirahatlah sejenak agar tubuh kita dan psikologis kita tetap sehat, karena itu adalah bagian dari self-love. Baik teman-teman, sekian video dari saya, insya Allah bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, subscribe di channel ini, kemudian di share ke teman-teman lainnya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan. Jangan lupa untuk menjalani vaksin ya teman-teman, agar kita semua terhindar dari virus corona. Nah, sekian video dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.